Hello guys, good morning. I am Nurmelani and my partner Tasyananda Oktaviani dan Dian Putri Tilana. In this video, we want to explain about the use of learning media in shapes materials. Okay, let's start to our video. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Di sini kami mengambil tema tentang shapes, di mana shape ini diajarkan kepada anak kelas 5 SD atau 5 grade. Shape itu adalah bentuk. Sebelum kita mempelajari tentang shape ini, pasti kita sebagai guru akan memperkenalkan shape itu bagaimana dan apa saja yang termasuk ke dalam macam-macam shapes ini. Jadi di sini kami menggunakan 3 media. Yang pertama itu media pengenalan, yang kedua ada shapes card, and yang ketiga ada candy sticks. Yang pertama ada media pengenalan, di mana di sini sudah kami buat salah satu media yang akan kami gunakan saat kami mengajar, yaitu media pengenalan, di mana kami sudah meletakkan beberapa shapes yang telah kami buat dari kotak dan kertas HPS untuk mewarnai kotak yang sudah kami bentuk ini. Di sini kami sudah mencantumkan ada 8 bentuk. Yang pertama ada lonjong, persegi, wajik, bintang, segitiga, lingkaran, hati, dan persegi panjang. Dan di sini juga kami sudah mencantumkan garis hitam seperti ini, di mana di garis hitam ini nantinya kita akan menuliskan nama dari bentuk-bentuk ini dalam bahasa Inggrisnya. Dan di sini nantinya kita akan memperkenalkan bahwa bentuk-bentuk yang ada di sini dengan bahasa Inggris. Sekian. Dan selanjutnya media yang kedua yaitu shapes card akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dian Putri Tilana. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Tilana. Sini saya mengambil media pembelajaran, yaitu tentang atau dengan menggunakan shape card atau bentuk kartu. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang media pembelajaran yang akan saya jelaskan kepada anak-anak sekolah dasar nanti. Nah, jadi di sini saya menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan shape card atau kartu bentuk kartu sama saja. Nah, di sini saya menggunakan nantinya saya akan menggunakan kartu yang sudah saya buat dengan kardus dan saya tempelkan menggunakan kertas HPS berwarna-warni, hanya 2 warna saja, yaitu berwarna hijau dan kuning. Nah, jadi inilah dasar-dasar atau basic bentuk yang tidak saya ajarkan semuanya, tetapi hanya beberapa saja, yaitu ada lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang, dan juga hanya 4 saja. Nah, baik. Jadi di sini saya sudah tuliskan dengan suruhan-suruhan yang ada dalam kartu ini. Suruhan pertama, cobalah gambarkan bentuk bangun datar di bawah ini, ada segitiga. Dan suruhan kedua, saya akan meminta anak-anak atau adik-adik untuk menyebutkan benda apa saja yang mereka ketahui tentang bentuk atau bentuk bangun datar yang ada di sekitar. Misalkan lingkaran, nanti adik-adik saya minta maju satu persatu ke depan untuk mengambil secara acak kartu yang akan mereka ambil. Ketika mereka satu persatu untuk maju ke depan, saya akan meminta mereka untuk mengambil, tetapi saya akan membalikkan kartu ini ke belakang, jadi mereka tidak bisa lihat isi depannya. Jika mereka mengambil, misalkan Nina mengambil gambar ini, gambar persegi. Jadi suruhannya yaitu, coba sebutkan benda apa saja yang berbentuk bangun datar yang kamu ketahui sesuai dengan gambar di bawah ini. Setelah itu saya akan meminta Nina
atau siapa saja nantinya untuk menyebutkan bentuk yang sesuai dengan yang sudah diambil tadi, yaitu persegi. Jadi misalkan mereka atau anak-anak tidak tahu atau kesulitan dalam menyebutkan bentuk yang sesuai dengan gambar ini, saya akan meminta dulu untuk menggambarkan di papan tulis bentuk dari persegi ini. Nah, setelah itu saya akan membantu mereka untuk mencari tahu apa sih benda yang sesuai dengan gambar yang ada dalam kartu ini. Misalkan tadinya persegi sama dengan bantal, bentuknya sama dengan bantal. Nah, oleh karena itu nanti saya juga meminta mereka untuk menggambarkan langsung di buku mereka, tidak untuk menggambarkan bantal, tetapi untuk menggambarkan bentuk yang sudah mereka ambil, yang sudah teman-temannya ambil, bisa ditulis oleh teman-teman yang lainnya di kertas atau bukunya masing-masing. Setelah anak pertama maju, saya akan menyuruh atau meminta kembali teman yang lainnya juga untuk maju ke depan agar semuanya mendapat giliran, agar mereka mengetahui, oh ini ternyata bentuk yang sesuai dengan gambar yang sudah saya ambil di kartu yang ibu guru pegang tadi. Nah, oleh karena itu tujuan dari media pembelajaran ini ada beberapa yang saya bisa ambil, diantaranya yaitu yang pertama, mudah untuk dibuat. Selain mudah untuk dicari, itu hanya saja kita perlu kreativitas kita masing-masing agar anak-anak belajarnya juga lebih terfokus pada apa yang akan kita ajarkan. Yang kedua, menstimulasi kreativitas dengan cara menggambar. Jadi di sini nanti ada beberapa keseluruhan yang saya minta anak-anak sekolah dasar untuk menggambarkan langsung di papan tulis agar mereka mengerti dan paham cara mereka menggambarkan seperti apa bentuk tersebut. Dan yang ketiga, mudah digunakan dan dipraktekkan kepada anak atau siswa. Setelah itu, misalkan siswa selanjutnya mengambil tentang bentuk lingkaran. Jadi saya minta mereka untuk menggambarkan terlebih dahulu bentuk lingkaran di papan tulis, dan juga saya akan meminta mereka menyebutkan benda apa sih yang ada di sekitar yang berbentuk seperti lingkaran ini. Misalkan mereka menjawab jam dinding. Nah, jadi di situ saya akan memberikan aplaus kepada anak yang berhasil menjawab maupun tidak sebagai bentuk apresiasi saya, karena mereka semua tahu dan ingin belajar. Setelah semuanya sudah selesai untuk maju ke depan mengambil gilirannya masing-masing, setelah itu saya akan menggambarkan di papan tulis bentuk-bentuk tadi, dan juga saya akan mengulangi dalam penyebutannya, dan juga saya akan meminta mereka untuk ini apa. Misalkan saya menunjuk lingkaran, misalkan saya sudah menyebut atau menunjukkan di papan tulis bahwa itu lingkaran, berarti mereka juga harus menyebutnya lingkaran. Dan saya menunjuk lagi ini apa, dan mereka harus bisa menjawab ini persegi. Dan jika mereka tidak bisa menjawab, saya akan memperbaikinya agar mereka bisa mengetahui jawaban yang sebenarnya dari bentuk yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran pada shape atau bentuk, yaitu dengan media pembelajaran yang saya gunakan yaitu tentang menggunakan shape card, yaitu bentuk kartu. Jadi di sini saya sudah nantinya akan menyediakan sebuah kartu yang akan dimainkan atau akan digunakan oleh anak-anak siswa sekolah dasar. Jadi mungkin sekian dari saya.
Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Di sini ya, bagian saya itu pada bagi media pembelajaran untuk games. Kan tadi teman-teman saya sudah menjelaskan dari introduction-nya masuk ke materi, dan terakhir yaitu media untuk kita pembelajaran untuk games. Jadi di sini saya menggunakan dua bahan. Yang pertama itu ada tusuk gigi atau tusuk sate. Kalian bisa menggunakan antara keduanya. Di sini saya menggunakan 3 tipe. Yang pertama itu ada tusuk gigi atau tusuk sate yang pendek. Terus yang kedua itu ada yang sedang. Dan yang ketiga itu ada yang panjang. Kenapa saya menggunakan 3 tipe dalam media ini, untuk tusuk sate ini? Karena kembali lagi kepada materi kami, yaitu tentang shape atau bentuk, dimana misalnya pada bentuk persegi. Jadi misalnya pada bentuk persegi, bentuk persegi ini kan sama-sama sebelah kiri, sebelah kanan, atas bawah itu sama panjang, sama sisi atau sama panjang. Jadi sehingga kita membutuhkan tusuk sate atau tusuk gigi itu sama rata atau sama panjang. Terus untuk yang panjang sendiri kita bisa gunakan pada persegi panjang. Baik, media yang kedua itu saya memilih UP yang bisa teman-teman beli di Alfamart. Jadi saya menggunakan dua bentuk UP. Yang pertama itu ada yang panjang, yang dimana ini untuk membentuk, misalnya untuk lingkaran. Kan tidak bisa untuk ini kita menggunakan tusuk sate untuk membuat lingkaran, sehingga kita akan membutuhkan sedikit tusuk sate untuk membentuk lingkaran tersebut dengan bantuan UP yang panjang ini. Terus yang kedua itu ada yang kecil, yaitu untuk menjadi perekat antara sisi yang pertama dan sisi kedua. Baik, langsung saja kita ke media pembelajarannya, bagaimana cara menggunakan media pembelajarannya. Yang pertama itu saya akan menyuruh anak-anak untuk gamesnya, yaitu saya akan menyuruh anak-anak membentuk suatu bentuk yang mereka tahu tentang pelajaran apa yang mereka untuk bentuk apa yang sudah mereka kuasai atau mereka tahu. Misal contohnya, mereka tahu bagaimana bentuk atau rupa dari persegi. Jadi di sini kita persegi atau persegi panjang. Jadi di sini mereka akan membentuk sebuah persegi, yang dimana mereka harus menyambungkan antara tusuk gigi dan UP. Akan tetapi saya juga yang harus memberi contoh untuk mereka, sehingga mereka bisa tahu bagaimana instruksi atau step by step untuk melakukan pembuatan sebuah bentuk. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kedua media ini. Jadi saya akan menjelaskan dimulai dengan ambil tusuk gigi dan merekatkan UP pada tusuk gigi sendiri. Dan ambil tusuk gigi lagi untuk merekatkan yang satunya. Kita membutuhkan UP lagi untuk menjadi perekat di sebelah sininya. Terus kita rekatkan lagi. Yang terakhir kita menaruh pada bagian ini ya. Di sini saya akan memberi contoh kepada anak-anak atau anak murid saya sebelum mereka melakukan games yang akan saya berikan. Jadi
bentuknya akan seperti ini. Jadi mereka akan tahu ini bentuk apa yang mereka buat. Jadi di sini saya akan menanyakan, misalnya mereka sudah membuat seperti ini atau bentuk yang lainnya. Jadi saya nanti akan menanyakan yang pertama itu apa? Ini bentuk apa nak? Terus yang kedua itu apa bahasa Inggrisnya dari bentuk tersebut? Mungkin itu yang menjadi untuk menambah wawasan mereka dengan cara yang seperti itu. Dan setelah saya sudah mencontohkan untuk mereka, giliran mereka untuk membentuk sebuah bentuk yang mereka tahu atau yang mereka kuasai. Terus saya akan menyuruh mereka untuk langsung saja ke games gitu. Saya akan menyuruh atau langsung ke kan tadi saya sudah memberikan contoh, jadi langsung ke merekanya untuk melakukan atau menggunakan media pembelajaran yang sudah saya sediakan. Misalnya si A atau si Alif sudah saya suruh untuk maju untuk perwakilan laki-laki, dan untuk yang perempuan yaitu si Rina. Jadi Alif sama Rina ini akan membuat bentuk dari apa yang mereka ketahui atau mereka kuasai, agar mereka bisa membuat bentuk apa yang mereka ketahui. Sehingga misalnya Rina nih tahu yaitu bentuk bentuk segitiga atau triangle. Jadi Rina sendiri akan membentuk triangle. Jadi dia langsung membentuk sebuah triangle dengan kreativitasnya. Sehingga menjadi sebuah segitiga. Setelah si Rina ini sudah membuat triangle ini atau segitiga ini, saya sebagai guru akan menanyakan bentuk apa ini dan apa bahasa Inggrisnya bentuk segitiga ini. Jadi mereka akan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi di sini saya akan mengambil 3 poin. Yang pertama itu membentuk dengan kreativitasnya, membentuk sebuah bentuk yang mereka ketahui dan kuasai. Yang kedua itu saya akan menilai bagaimana keahlian mereka untuk mengetahui bahasa Inggris dari bentuk tersebut. Dan yang ketiga itu mereka bisa menjawab pertanyaan saya dari kedua pertanyaan yang tadi. Terus untuk si Alif sendiri, misalnya dia dari pihak laki-laki, perwakilan dari pihak laki-laki, dia akan membuat sebuah lingkaran. Jadi di sini dia akan mengkreativitaskan bagaimana membuat lingkaran dengan bantuan UP yang panjang ini. Karena saya sudah menjelaskan tadi, mungkin dia juga dengar bagaimana cara membuat lingkaran dengan bantuan UP panjang ini. Jadi dia akan mencoba untuk mengkreativitaskan bagaimana membuat sebuah lingkaran untuk dengan bantuan tusuk sate dan UP, sehingga dia membuatnya seperti ini. Misalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Mungkin ini kekecilannya, saya akan lebarkan. Kurang lebih seperti ini. Maka nanti saya akan menanyakan kepada si Alif ini, ini bentuk apa, dan apa yang kamu ketahui tentang ini, dan ini bentuk apa. Dan misalnya dia menjawab ini adalah sebuah lingkaran. Oke, dia mendapatkan 2 poin karena sudah
membuat sebuah bentuk yang dia ketahui atau dia kuasai, dan dia mendapat 1 poin. Dan yang kedua, dia sudah mengetahui bentuk apa itu, jadi mendapatkan 2 poin. Yang ketiga itu saya akan menanyakan apa bahasa Inggrisnya dari bentuk tersebut. Misalnya lingkaran itu apa bahasa Inggrisnya lingkaran itu apa. Misalnya dia menjawab circle, berarti jawabannya benar, sehingga dia bisa mendapatkan 3 poin. Dan media pembelajaran ini juga bisa mereka cepat kuasai karena hanya menggunakan media atau bahan yang sederhana. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang media pembelajaran pada bagian games ini. Lebih kurang saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.